إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika ada seorang tokoh Quraisy. Orang ini sangat terkenal dengan kecerdasannya, sangat terkenal dengan syair-syairnya. Pendek kata, dia merupakan tokoh yang paling pintar di antara kaum kafir Quraisy saat itu. Dia adalah ayah dari Khalid bin Walid. Orang itu bernama Walid bin Al-Mughirah. Walid ini dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya ingin menantang debat Rasulullah SAW. Maka Walid kemudian mendatangi Rasulullah dan benar-benar mengajak debat, mengajak diskusi, mengajak adu kecerdasan, adu mana yang baik antara syair yang dibuat oleh Walid ataukah Al-Quran yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin, kaum kafir saat itu sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Walid. Mereka semua pasti dan yakin Walid akan dengan gampang menundukkan dan mengalahkan Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Walid saat itu dengan percaya diri, dengan penuh kegagahan, dengan langkah yang tegap, dengan wajah diangkat kepalanya menuju Rasulullah SAW. Hadirin, setelah berdiskusi, kemudian adu syair, lalu Rasulullah SAW membaca beberapa ayat Al-Quran. Maka saat itulah hadirin, Walid bin Al-Mughirah yang datang dengan gagah perkasa, yang datang dengan kepala mendongak ke atas, saat itulah kemudian benar-benar merasa kalah, merasa bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu sesuatu yang sangat-sangat indah di atas keindahan. Dia ngomong sendiri bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad, dia tidak bilang Rasulullah, apa yang dibaca oleh Muhammad adalah sesuatu yang indah di atas indah, sempurna di atas sempurna, dan itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Maka hadirin, setelah debat itu kemudian Walid merasa kalah, tunduk di hadapan Rasulullah SAW dan pulang dengan wajah yang sangat murung. Ketika sampai di kaum kafir Quraisy kaget. Wahai Walid, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu murung? Kenapa pandanganmu menunduk? Apa yang terjadi? Lalu kemudian Walid menyampaikan bahwa benar, apa yang diajarkan Muhammad itu semua benar. Al-Quran yang dibaca Muhammad itu tidak mungkin
itu karangan dia, tidak mungkin itu karangan manusia. Lalu bagaimana Walid solusinya? Apakah kamu kemudian mengikutinya? Apakah kamu kemudian ikut masuk agama Muhammad? Wahai Walid, kata Abu Jahal, seandainya kamu mengikuti Muhammad, maka kamu tidak ada harganya di hadapan kami. Kalau kamu mengikuti Muhammad, Walid, maka kamu akan kami pisah dari sekarang. Hadirin, dengan dorongan, ejekan, dan tekanan sosial dari kaum kafir Quraisy, kemudian pada akhirnya Walid mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah sihir belaka. Maka saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surat Al-Muddathir ayat 11 sampai 26. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Biarkan, kata Allah, biarkan Walid itu urusan saya. Saya yang menciptakan, biarkan itu urusan saya Muhammad, biarkan dia. Faqala in hadza illa sihri yusar. Kata Walid begitu habis ditekan oleh kaum kafir Quraisy, kemudian dia mengatakan ini hanyalah dongeng belaka, ini hanyalah sihir belaka. Hadirin, apa yang terjadi di Walid bin Al-Mughirah ini? Sejatinya dia tahu, sejatinya dia paham, sejatinya dia mengerti bahwa Islam itu benar. Sejatinya dia paham, mengerti bahwa, mengakui bahwa dia kalah di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan mengakui bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad. Tapi karena dalam dirinya ada rasa egois, ada rasa gengsi, ada rasa kalau seandainya saya mengikuti Muhammad, maka kehormatan saya kaum kafir Quraisy akan hilang, jabatan saya akan hilang, saya akan dicela oleh kaum kafir Quraisy. Maka gara-gara itulah hadirin kemudian Walid berani mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah sihir belaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari ini bisa kita ambil pelajaran bahwa manusia itu sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi potensi untuk mengetahui kebenaran. Cuman masalahnya manusia sendiri yang memilih apa dia mengikuti kebenaran ataukah dia mengikuti kebatilan. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Allah bahwa kami memberi hidayah, memberi petunjuk kepada manusia, imma syakira wa imma kafura. Ada kalanya orang itu kemudian mengikuti petunjuk itu, dan ada kalanya orang itu lepas atau memilih lepas dari petunjuk. Hadirin, setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi potensi untuk mengetahui kebenaran. Apa saja potensi manusia untuk mengetahui kebenaran itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melengkapi manusia itu dengan hati nurani. Hati nurani, jiwa, nafsu, nafas. Dalam bahasa Al-Qur'an an-nafas, dalam diri manusia itu bertugas untuk selalu menunjukkan manusia kepada kebenaran. Buktinya, ketika seseorang itu mengerjakan kebenaran, maka hatinya akan tenang. Sebaliknya, jika seseorang itu mengerjakan dosa, maka hatinya akan resah, gelisah, tidak tenang. Itulah hati nurani. Walaupun orang itu tidak tahu, walaupun orang itu tidak mendapat pendidikan, tetapi hati nuraninya akan berbicara. Ketika dia mencuri, dalam hati nuraninya akan memberontak. Itulah potensi yang Allah berikan kepada manusia, agar manusia itu selalu dalam kebenaran. Suatu ketika Wabasa, sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, "Jita tas'alu anil birri ya Wabasa? Apakah kamu datang ke sini menanyakan kebenaran wahai Wabasa?"
Naam ya Rasulullah, iya. Lalu Rasulullah jawab, istafti qalbak, tanyakan pada diri hatimu, perhatikan hatimu. Istafti qalbak, perhatikan hatimu. Albir, kata Rasulullah, sesungguhnya kebenaran itu adalah matma'annat fi nafsik, sesuatu yang menenteramkan hatimu. Kemudian sesuatu itu watma'anna ilaihi fi nafsik, kemudian itu yang kamu lakukan itu menenteramkan hatimu, menenangkan apa yang ada dalam jiwamu. Itulah kebenaran. Jadi hadirin, manusia dengan hati nuraninya itu, kalau dia mau jujur dengan hati nuraninya, maka dia akan bisa mengetahui kebenaran. Yang kedua, potensi yang Allah berikan kepada manusia agar dia tahu kepada kebenaran adalah manusia dibekali dengan akal pikiran. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun. Ada yatafakkarun, ada yaqilun. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini bisa dipelajari dengan akal manusia. Dengan manusia mempunyai akal, dia bisa mempertimbangkan, oh ini baik, oh ini jelek, oh ini benar, oh ini salah. Hukum akal bahwa kebenaran itu adalah logis, rasional, kemudian tidak saling bertentangan. Kalau ada Al-Quran, kalau ada ayat, kalau ada kitab yang satu bertentangan dengan yang lain, maka itu tidak logis, tidak benar. Al-Quran tidak ada satupun dalam Al-Quran yang saling bertentangan, maka dia logis, maka dia sesuatu yang benar. Kitab lain di salah satu mengatakan A, kemudian di lainnya mengatakan B, maka kitab itu tidak benar karena tidak konsisten. Inilah hukum akal, dan manusia mampu dengan akalnya itu bisa mengetahui kebenaran itu. Dengan akal juga bisa manusia itu mendeteksi bahwa apa yang dia pikirkan itu sesuai dengan kenyataan. Itu benar. Bahwa dalam Al-Quran disebutkan Allah melarang orang itu kemudian mengkonsumsi daging babi. Maka kemudian diteliti, kenapa daging babi itu dilarang? Diteliti, bagaimana kenyataannya? Ternyata mengandung cacing pipa dan lain sebagainya. Itulah sebuah kebenaran, dan akal manusia bisa mencapai itu. Lalu hadirin yang ketiga, Allah memberi potensi kebenaran adalah Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk kebenaran. Kalau orang sudah punya hati nurani, orang punya akal pikiran, kemudian menggunakan itu untuk mempelajari Al-Quran, dan dia menemukan kebenaran Al-Quran itu, maka saat itulah dia tinggal memilih apakah mengikuti Al-Quran ataukah mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia dengan kebenaran itu, dengan Al-Quran itu dia ikuti, maka dia mengikuti jalan Allah, mengikuti hudan. Tetapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya seperti yang terjadi dalam Walid Al-Mughirah, maka saat itulah dia mencari jalannya sendiri. Aku lupa dan astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairil basar. Hadirin, dengan manusia diberi kebebasan untuk memilih apakah dia benar, mengikuti jalan yang benar, jalan yang salah, atau jalan yang salah, maka saat itulah Allah akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pilih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dirinya sendiri. Memimpin dirinya sendiri untuk memilih yang benar atau yang salah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati,
dan setiap kamu akan dimintai pertanggungan di hadapan Allah. Kenapa? Karena di dunia ini Allah sudah memberikan potensi untuk mengetahui kebenaran, dan Allah memberi kebebasan. Fa'alhamaha fujura wa taqwa, diberi kebebasan oleh Allah. Apakah kamu mengikuti kebenaran ataukah kamu mengikuti jalan yang sesat, terserah. Maka nanti di akhirat tinggal Allah kemudian memintai pertanggungan jawab atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dan tidak ada lagi kesempatan di sana untuk kita mendebat Allah. Ya Allah, saya tidak terima kalau dimasukkan neraka karena saya tidak engkau beri hidayah. Tidak ada seperti itu, karena kita di sini sudah diberi potensi oleh Allah. Semua tergantung kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.